Analisis kebutuhan bandwidth. Bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet supaya bisa dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu. Apapun definisi lain dari bandwidth internet, yaitu jumlah konsumsi transfer data yang dihitung di dalam satuan waktu bit per sekon atau bps. Sehingga bandwidth internet adalah kapasitas maksimal untuk jalur komunikasi guna melakukan proses pengiriman dan juga penerimaan data hanya dalam hitungan detik. Ada juga istilah bandwidth analog, di mana bandwidth analog ini sebuah perbedaan antara frekuensi yang paling rendah dan frekuensi yang paling tinggi di suatu tentang frekuensi yang bisa diukur menggunakan satuan hertz atau Hz yang bertujuan untuk mengetahui data ataupun informasi yang bisa ditransmisikan di suatu waktu. Jenis-jenis bandwidth. 1. Bandwidth analog merupakan besarnya sebuah rentang frekuensi dalam satuan hertz di mana sebuah sinyal bisa didapatkan secara akurat. Selain itu, bandwidth analog biasanya mempunyai ukuran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bandwidth digital. 2. Bandwidth digital merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per sekon atau bps. Tipe bandwidth yang satu ini menggunakan sinyal digital di dalam transmisinya, sementara ukuran bandwidth digital relatif lebih besar dan lebar dibandingkan dengan bandwidth analog. Fungsi bandwidth. Apabila dibagi, ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan bandwidth berdasarkan perannya di dalam jaringan internet. Lalu, apa saja yang fungsi dari bandwidth di halaman berikut adalah: 1. Media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama yaitu sebagai ukuran media ataupun jalur pengiriman data yang ada di dalam sebuah komputer atau jaringan tertentu. Fungsi tersebut hampir ada di semua tempat yang mempunyai jaringan komputer. Bandwidth sendiri sangat bermanfaat terlebih jika berkaitan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth biasanya digunakan sebagai salah satu patokan para pengguna untuk memilih provider ataupun penyedia layanan yang berkaitan dengan koneksi internet. Semakin besar sebuah bandwidth yang ditawarkan, maka akan terlihat semakin baik pelayan yang diberikan. 2. Kecepatan transfer data, yaitu sebagai pembagi kecepatan transfer data. Jadi, kecepatan yang ada di dalamnya biasa didistribusikan secara adil ke semua pengguna. Pembagian tersebut juga digunakan sebagai media membatasi supaya pengguna tidak saling berebut bandwidth. Apabila tidak dibagi, maka hal tersebut menggunakan untuk seluruh bandwidth dialokasikan ke jaringan yang hanya digunakan oleh satu pengguna. Dan akhirnya pengguna lain tidak memperoleh bandwidth. Misalnya saja, pada waktu mengunduh file dan internet yang cukup besar. Ketika melakukan proses mengunduh tersebut, maka akan terjadi permintaan data yang sangat besar. Hal itu tentu saja membanjiri bandwidth pada jaringan. Apabila dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan menjadi lambat dan bahkan tidak bisa terkoneksi sama sekali. Terlebih yang melakukan pengunduhan menggunakan download manager tertentu. 3. Mengatur data yang ditransfer. Terkadang administrator jaringan melakukan pembatasan cukup besar pada data yang bisa diakses ataupun diunduh dari internet. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Dengan adanya trafik yang tinggi dalam waktu yang mana juga bisa diganggu stabilitas jaringan. Sebab hal itu akan memengaruhi kapasitas bandwidth yang bersedia. Contoh bandwidth pada komputer. Yang dimaksud dengan bandwidth di dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan dalam melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan biasanya menggunakan bits per sekon. Misalnya saja, jika kita menggunakan koneksi local area network atau LAN, maka kecepatan pengiriman datanya mencapai 100 MB. Jadi semakin besar sebuah bandwidth yang ada di dalam
suatu jaringan, maka akan semakin cepat data yang ditransfer. Bandwidth digital merupakan satuan hitung yang dikirim dalam bits per second pada sebuah jaringan yang bisa dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa hambatan. Jenis bandwidth yang satu ini berguna untuk mengirimkan informasi secara digital. Dua bandwidth analog. Pada dasarnya, bandwidth analog memiliki fungsi yang hampir sama seperti bandwidth digital, adapun yang membedakan keduanya hanyalah satuan hitung yang digunakan, yaitu hertz. Cara kerja pengguna bandwidth. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa bandwidth merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu, semua proses pengiriman data ataupun transfer sangat memerlukan adanya bandwidth. Walaupun begitu, tapi apakah Anda tahu bagaimana cara kerja dari bandwidth itu sendiri? Nah, untuk cara kerja dari bandwidth sebenarnya masih berhubungan dengan ketiga fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana besar kapasitas bandwidth di dalam sebuah jaringan komunikasi akan sangat memberikan pengaruh pada jaringan tersebut. Akan tetapi jika pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, ada beberapa hal yang mungkin saja penyebabnya, antara lain paket loss, latensi, dan bahkan bisa jadi dari faktor bandwidth itu sendiri. Contoh kasus menghitung bandwidth. 1. 3 pengguna dengan 6 perangkat sama dengan pengguna berat yang memerlukan bandwidth dengan kapasitas 120 kbps. 1 pengguna dengan 2 perangkat sama dengan pengguna dengan kebutuhan bandwidth 80 kbps. 1 pengguna dengan 2 perangkat sama dengan pengguna ringan dengan kebutuhan bandwidth 50 kbps. Cara menghitung bandwidth yang ideal untuk di rumah tersebut adalah 6 kali 500 kbps tambah 2 kali 300 kbps tambah 2 kali 100 kbps sama dengan 3840 kbps atau 3,8 mbps. Jadi spesifikasi bandwidth pada modem yang diperlukan rumah tersebut supaya internet lancar adalah setidaknya 3,8 MB.